Salam Rahayu. Semoga Anda sekalian terberkati anugerah sehat, selamat, keberuntungan, dan rezeki yang cukup di hari ini. Pada kisah epos dramatik Mahabharata diuraikan bahwa silsilah dan riwayat Sri Kresna sebagai berikut. Pada masa kecil, Sri Kresna diberi nama oleh orang tuanya Narayana. Narayana punya ibu bernama Badraini dan bapaknya bernama Basudewa. Narayana punya adik kandung bernama Roro Ireng. Tapi pada masa dia dewasa, orang tuanya mengganti namanya menjadi Dewi Sembadra. Sri Kresna dan Dewi Sembadra punya kakak yang bernama Kokrasena atau Baladewa atau Balarama. Cuma ini kakak tiri, sebab Baladewa atau Kokrasena dilahirkan oleh wanita yang bernama Rohini. Sri Kresna dan Sembadra maupun Baladewa sebenarnya punya juga saudara tiri yang bernama Kangsa yang berwatak rada bengis serta pemarah. Kangsa dilahirkan dari rahim seorang wanita bernama Dewi Maerah. Sebenarnya Kangsa lahir karena hubungan badan antara Dewi Maerah dengan raksasa sakti yang bernama Gorowongso yang punya kemampuan mengubah diri menjadi Prabu Basudewa. Suatu ketika Prabu Basudewa sedang berburu. Kemudian raksasa sakti Gorowongso itu mengubah diri menjadi Prabu Basudewa lalu menyetubuhi Dewi Maerah. Lalu ya muncullah di dunia ini si Kongso tadi. Pernah pada suatu masa ketika Kangsa berkuasa di kerajaan Mandura, dia mengutus seorang pembunuh bayaran untuk membinasakan Kresna dan Baladewa. Tapi pembunuh bayaran itu tewas di tangan Kresna dan Baladewa atas bantuan Punokawan Gareng serta Petro. Meskipun juga pada akhirnya Kangsa pun tewas juga di tangan kakak beradik yang perkasa itu. Badannya hangus tersambar senjata cakra punya Kresna dan remuk berkeping-keping terhantam senjata Baladewa yang bernama Nenggala. Nah, nama senjata Baladewa Nenggala inilah yang digunakan oleh Angkatan Laut Indonesia untuk menamai kapal selamnya yang beberapa waktu lalu tenggelam di Palung Utara Bali. Setelah Kangsa ditaklukkan dan mati, si Kresna menyerahkan pemerintahan Mandura pada bapaknya kembali. Tapi oleh bapaknya diestafetkan ke Baladewa. Sedang Sri Kresna justru lebih suka berinvasi ke kerajaan Dwarawati yang dipimpin oleh raksasa sakti bernama Kunjana Kresna, dan Narayana berhasil menewaskan Kunjana Kresna itu. Ketika Narayana menobatkan diri jadi Raja Dwarawati, dia mengubah nama Narayana menjadi Kresna, mengambil nama lawan yang ditaklukkannya. Dalam perjalanan waktu, Kresna bersahabat dengan Arjuna yang kemudian tertarik untuk menikahi Sembadra, adik Kresna. Kejadian itu akhirnya lebih mempererat persahabatan antara teman maupun kekeluargaan, sebab bapak dari Kresna yaitu Basudewa adalah kakak dari ibu Arjuna yang bernama Kunti Nalibrata.
Inilah perkawinan tante dan sepupu keponakannya, dan itu biasa saja dalam dunia pewayangan. Dari persahabatan dan keeratan hubungan keluarga itulah yang kemudian ikut mempengaruhi keputusan Kresna untuk lebih merapat ke kubu Pandawa dalam Bharatayuda. Beberapa saat sebelum Bharatayuda dimulai, akhirnya Kresna tidak saja menjadi kusir atau sais Arjuna, namun juga diputuskan oleh pihak Pandawa untuk menjadi penasihat perang. Diuraikan dalam kitab Mahabharata bahwa setelah Sri Kresna bersedia bersekutu dengan pihak Pandawa, akhirnya Pandawa lebih mengikatnya secara emosional dan taktis dengan menetapkan Kresna sebagai penasihat perang kubu Pandawa. Dalam sebuah rapat menjelang Bharatayuda di istana kerajaan Wirata yang dihadiri Raja Drupada, Yudhistira memberi arahan pada saudara Pandawanya agar keberadaan Sri Kresna lebih diberdayakan dalam mendukung kubu Pandawa. Kanda Kresna harus diberi peran lebih ketimbang hanya sebagai sais Arjuna atau kusir kereta Arjuna di Kurukshetra nanti. Beliau harus kita berdayakan saja sebagai penasihat perang, kata Yudhistira. Dengan demikian, beliau akan punya kesempatan menuangkan secara penuh pemikiran-pemikirannya dalam perang Bharata, ucap Yudhistira. Dan ide itu disetujui oleh Bima, Arjuna, Nakula, Sadewa, dan Raja Drupada. Jeliteng kakangku juga perlu diberi wewenang untuk menyusun strategi perang, kata Bima. Ya, itu sudah terwadai dalam kedudukannya sebagai penasihat perang, jadi tidak perlu risau lagi, tanggap Yudhistira. Kalau saya ini ya mengusulkan, ucap Arjuna, agar Kakanda Kresna diberi otoritas penuh untuk menentukan siapa-siapa yang akan menjadi senopati perang, menjadi danton-dantonnya, dan setiap keputusan strategis maupun taktisnya harus kita dukung secara penuh. Harus satu kata, harus bulat, jangan lonjong, kata Arjuna. Setuju, 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 tanggap Nakula, Sadewa, dan juga Prabu Drupada beriringan. Iya, apa yang dipaparkan Arjuna kita sepakati, tanggap Yudhistira. Karena otoritas yang diberikan Pandawa begitu besar terhadap Kresna, maka kemudian Kresna pun berani untuk melarang Antasena serta Wisanggeni agar tidak berperang di Bharatayuda. Alasan Kresna adalah jika mereka berdua ikut berperang, malah situasinya bisa kacau. Sebab besar kemungkinan Antasena salah membunuh orang. Dalam palagan Kurukshetra yang luas itu akan banyak bekas telapak kaki orang-orang yang berperang. Campur baur, ada kubu Kurawa, ada kubu Pandawa sendiri, jelas Kresna. Nah, Antasena bisa saja salah jilat bekas telapak kaki orang. Kalau yang dijilat ternyata bekas kakinya Dresrajumna, kan repot kita, jelas Kresna. Sebagaimana diketahui bahwa Antasena adalah tokoh pewayangan yang mempunyai kemampuan membunuh lawannya hanya dengan menjilat bekas telapak kaki lawan. Sedangkan Wisanggeni punya kesaktian yang tidak bisa ditandingi lawannya. Siapapun lawan Wisanggeni pasti mati, kata Kresna. Bersamaan dengan keputusan melarang Antasena serta Wisanggeni dalam berperang, Kresna mencegah kakaknya Baladewa untuk tidak ikut ambil bagian dalam peperangan di Bharatayuda. Sebab kesaktian Baladewa itu juga sulit ditandingi lawan. Lalu Kresna mengelabui kakaknya dengan cara agar Baladewa mau bertapa sebelum menyaksikan Bharatayuda tiba.
Padahal Baratayuda akan dimulai besok pagi. Kresna memohon Baladewa untuk bertapa di sebuah gua yang tertutup air terjun yang pada saat ini terkenal dengan nama Grojogan Sewu. Dalam teologi Hindu maupun kitab Mahabharata, Sri Kresna punya berbagai sebutan. Setidaknya ada 19 sebutan. Yang diantaranya adalah pertama, Begawan, yang berarti berkepribadian penuh kasih sayang seperti Yang Widi. Gopala, yang berarti si gembala sapi. Lalu juga sering disebut Vasudewa, yang bermakna putra Basudewa. Kemudian ada juga yang menyebut Kesawa, yang berarti berambut indah. Serta ada yang memanggilnya Mahayogi, yang bermakna rohaniwan besar. Sebagai kerabat Pandawa yang sangat dekat, secara tegas namun sejuk, di tengah lapangan Kurukshetra, di atas kereta, Kresnalah yang mengingatkan Arjuna mengenai hak dan kewajiban satria serta hubungan takdir dan nasib dalam peperangan. Kresna juga yang menguraikan pentingnya melaksanakan bakti, baik bakti untuk diri sendiri, untuk keluarga, kerabat, nusa dan bangsa, serta alam semesta. Uraian-uraian Kresna di atas kereta di Kurukshetra itu dalam Mahabharata disusun khusus dalam satu bab yang bernama Bhagawan Gita. Untuk kisah Bhagawan Gita tersebut akan saya urai dalam edisi khusus bertema Bhagawan Gita, nyanyian Sang Begawan, atau lebih tepatnya sebenarnya firman-firman Tuhan. Sebab umat Hindu mempercayai bahwa Kresna adalah sebagai penjelmaan Wisnu, sehingga ucapan Kresna di atas kereta di Kurukshetra dalam Bhagawan Gita itu diyakini oleh umat Hindu sebagai firman atau sabda. Oleh karena itu cerita Bhagawan Gita, para sesepuh agama Hindu banyak yang menganggap Bhagawan Gita adalah kitab kelima melengkapi Caturweda. Dalam kisah Mahabharata, akhir hidup dari Prabu Kresna adalah moksa di sebuah gua di Bukit Karang di pinggir pantai Kerajaan Dwarawati. Terima kasih sudah menyaksikan cerita saya. Sampai bertemu lagi pada cerita-cerita pewayangan saya ke depan. Salam Rahayu Nir ing Sambikala.